Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat GKI Kebonjati, dan para pendengar Radio Maestro yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Suryaman, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema pengharapan ikan salmon. Bacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari surat Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Surat Roma pasal 12 ayat 12 berbunyi demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat GKI Kebonjati dan para pendengar Radio Maestro yang terkasih, ikan salmon adalah salah satu jenis ikan yang memiliki keunikan karena dapat hidup di air laut dan air tawar. Jika sudah dewasa dan hendak bertelur, ikan salmon akan berbondong-bondong kembali ke sungai atau danau tempat kelahirannya. Kebanyakan sungai atau danau itu berada jauh di daerah pegunungan. Perjalanan kembali ke tempat kelahiran merupakan perjuangan berat bagi ikan salmon. Mereka harus menghadapi arus yang deras, batu-batu yang tajam, serta serangan hewan pemangsa. Untuk sampai ke tempat kelahirannya, ikan salmon harus berjuang melewati jeram atau air terjun yang tegak lurus, bahkan sebuah bendungan yang tinggi. Setiap ikan harus berenang dengan cepat dan gesit agar dapat melompat hingga ketinggian 3,5 meter untuk melewati jeram atau air terjun bahkan bendungan tersebut. Kesulitan yang besar tidak menghalangi ikan salmon untuk kembali ke tempat kelahirannya dan bertelur di sana. Telur-telur yang akan menetas dan menjadi generasi penerus. Setelah mereka cukup kuat, mereka akan bertahan hidup hingga tiba waktunya untuk kembali bertelur. Itulah pengharapan yang tertanam dalam naluri seekor ikan salmon. Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat GKI Kebonjati dan para pendengar Radio Maestro yang terkasih, jika seekor salmon memiliki pengharapan, bagaimana dengan pengharapan yang kita miliki? Apakah masih ada pengharapan di tengah berbagai situasi kehidupan yang kita jalani dan alami saat ini? Jangan-jangan tanpa kita sadari, kita telah lama kehilangan pengharapan dan hanya menunggu waktu hidup kita berakhir. Pengharapan dalam iman percaya kita bukan hanya sekadar menunggu sesuatu yang lebih baik. Pengharapan juga memberikan kekuatan untuk bertahan dalam berbagai keadaan, bahkan di tengah kesulitan. Ketika seseorang memiliki pengharapan yang kuat, ia tidak mudah menyerah atau terpuruk dalam keputusasaan, melainkan tetap bertahan dengan ketekunan dan sukacita. Ketekunan adalah kemampuan untuk tetap bertahan dan terus melangkah meskipun menghadapi berbagai tantangan. Dalam Roma pasal 12 ayat 12, Paulus menulis, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ayat ini menunjukkan bahwa pengharapan bukan hanya sesuatu yang pasif. Pengharapan adalah tindakan aktif dan membawa dampak dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang memiliki pengharapan akan tetap berjalan, tetap berusaha, tetap berjuang, dan tetap berdoa. Meskipun jalan yang ditempuh sulit dan penuh resiko. Mengapa?
Karena orang yang memiliki pengharapan tahu bahwa Tuhan setia dan akan menggenapi rencananya. Lalu selanjutnya, sukacita. Sukacita yang dimaksud dalam pengharapan bukan sekadar perasaan senang yang bergantung pada keadaan dan situasi. Sukacita sejati berasal dari keyakinan bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Roma pasal 8 ayat 28. Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat GKI Kebonjati dan para pendengar Radio Maestro yang terkasih, untuk memiliki pengharapan yang memberikan ketekunan dan sukacita, kita perlu melakukan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, peganglah erat janji Tuhan. Janji Tuhan adalah Dia selalu menyertai kamu dan berjalan bersamamu, baik saat sehat atau sakit, senang atau susah, saat mudah, bahkan di saat sulit. Yang kedua, berdoa, berjuang, dan berserah. Seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 12 ayat 12, bertekun dalam doa adalah bagian dari pengharapan. Berdoalah untuk setiap perjuangan kita, dan perjuangkanlah setiap doa-doa kita. Lalu serahkanlah apa yang kita doakan dan kita perjuangkan pada kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, teladani Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah teladan terbaik dan terbesar dalam ketekunan dan sukacita di tengah penderitaan. Ia taat dan setia kepada Bapa dalam menjalani tugas panggilannya. Taat dan setia pada Tuhan adalah bukti nyata bahwa kita memiliki pengharapan. Jadi, pengharapan bukan sekadar optimisme, tetapi suatu keyakinan teguh yang memberi kekuatan untuk bertahan dalam kesulitan. Dengan pengharapan, kita dapat bertekun dalam iman dan bersukacita di tengah tantangan. Karena kita tahu bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Dia sedang bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Paulus berkata dalam Roma 5 ayat 3 sampai 5. Penderitaan menghasilkan ketekunan. Ketekunan menghasilkan tahan uji. Tahan uji menghasilkan pengharapan. Dan pengharapan menghasilkan kemuliaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat GKI Kebonjati dan para pendengar Radio Maestro yang terkasih, jika seekor ikan salmon saja memiliki pengharapan dalam hidupnya, bagaimana dengan kita? Kita, Anda, dan saya lebih dari sekedar seekor ikan salmon. Oleh karena itu, milikilah pengharapan yang lebih besar di dalam Tuhan dan bersama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber pengharapan, memberkati kita. Amin.